Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jagat Budi Dharma ingin menyampaikan analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Saya menentukan identifikasi isu dengan cara observasi selama 2 bulan di salah satu ruangan yang termasuk pada unit kerja bidang keperawatan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, yaitu ruang rawat inap psikiatri. Berikut ini beberapa identifikasi isu yang telah dirumuskan. Yang pertama yaitu kurang optimalnya penyampaian informasi pada pasien dan keluarga tentang proses pemulangan pasien. Penyampaian informasi kepada pasien maupun keluarga secara jelas merupakan salah satu tugas perawat. Dalam hal ini termasuk informasi pada saat pasien pulang. Beberapa permasalahan muncul ketika kurangnya koordinasi antara perawat dan dokter dalam penyampaian pasien dibolehkan pulang. Hal ini akan menimbulkan kekecewaan dari pasien maupun keluarga yang merasa rumah sakit lamban dalam melakukan proses pemulangan pasien. Hal ini diperburuk dengan kurangnya informasi yang didapatkan keluarga maupun pasien tentang alur pasien pulang. Jika hal ini terus terjadi dan tidak dapat terselesaikan, maka akan berdampak pada penurunan mutu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Kemudian yang kedua yaitu kurang optimalnya pelaksanaan discharge planning pada pasien pulang oleh perawat di ruang rawat inap psikiatri RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Di ruang rawat inap ada beberapa pasien yang kembali dirawat belum lama setelah pasien pulang dari rumah sakit. Sebagian besar pasien yang masuk dengan gejala yang sama seperti saat dirawat sebelumnya. Meskipun pada perawatan sebelumnya kondisi pasien saat pulang sudah dalam kondisi baik, pemberian edukasi yang kurang optimal pada keluarga akan mengakibatkan keluarga kurang paham mengenai edukasi yang disampaikan. Hal ini berdampak saat pasien sudah pulang ke rumah, keluarga kurang memahami cara merawat pasien, sehingga dapat beresiko membuat pasien mengalami kekambuhan dan dirawat kembali. Kemudian untuk poin ketiga yaitu kurang optimalnya edukasi pada pasien terkait jadwal harian di ruang rawat inap psikiatri RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Di ruang rawat inap psikiatri, pasien memiliki jadwal harian dari pagi hingga jadwal istirahat malam hari. Terdapat media untuk edukasi ke pasien baru, namun substansi isi dari jadwal tersebut belum detail, sehingga untuk pelaksanaan di lapangan saat ini hanya untuk garis besarnya saja, dan media edukasi tidak terjangkau oleh pasien dan perawat. Selanjutnya, untuk menentukan core isu, saya menggunakan teknik tapisan isu dengan analisis APKL yang merupakan singkatan dari A. Aktual, yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau masih belum terselesaikan hingga saat ini. Kemudian P. Problematik, yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebabnya dan pemecahannya. K. Kekhalayakan, yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang kecil. L. Kelayakan, yaitu isu yang masuk akal, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab, sehingga diangkat menjadi isu prioritas. Dari penilaian yang saya lakukan melalui metode tapisan isu ini, akhirnya ditemukan satu isu yang perlu segera dianalisis dan ditindaklanjuti. Isu tersebut adalah kurang optimalnya pelaksanaan discharge planning pada pasien pulang oleh perawat di ruang rawat inap psikiatri RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Selanjutnya menganalisis isu inti. Yang saya temukan, saya menggunakan metode analisis fishbone untuk mencari akar permasalahan dari isu tersebut.
terdapat 3 masalah penyebab yang saya temukan. Pertama, dari segi metode, yaitu kurang optimalnya edukasi yang diberikan oleh perawat pada keluarga dan pasien, hanya sebatas lisan dan tidak menggunakan media edukasi apapun. Kedua, mesin, yaitu belum tersedianya media edukasi yang dapat diberikan kepada keluarga pasien tentang discharge planning. Ketiga, yaitu jumlah perawat yang terbatas. Beberapa perawat memberikan edukasi discharge planning belum lengkap. Kemudian keluarga pasien kurang memahami pentingnya peranan keluarga dalam merawat pasien selama di rumah. Kemudian belum disiplin dalam menerapkan SOP. Setelah menemukan penyebab masalah isu inti, saya mendapatkan beberapa gagasan kreatif yang dapat diusulkan untuk dilakukan nantinya. Gagasan yang pertama adalah optimalisasi pemberian edukasi discharge planning pada pasien dan keluarga tentang pentingnya peranan keluarga dalam merawat pasien setelah pulang dari rumah sakit melalui media edukasi leaflet oleh perawat di ruang rawat inap psikiatri RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan yang kedua, diadakannya sosialisasi leaflet dan SOP yang sudah ada bersama perawat ruangan rawat inap psikiatri RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo untuk memberikan edukasi pada keluarga dan pasien dalam pentingnya peranan keluarga merawat pasien setelah pulang dari rumah sakit. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.